Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, masih dalam edisi pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Ibu Siti Khairiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran agama kita hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di dalam belajar, dan semoga ilmu yang kita dapat nantinya akan bermanfaat sepanjang hayat kita. Anak-anakku sekalian, seperti yang Ibu katakan di minggu yang lalu, insya Allah kita pada hari ini akan masuk dalam kompetensi dasar yang baru, yaitu KD 3.4, memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Di dalam materi ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian malaikat. Yang kedua, nama dan tugas malaikat. Dan yang ketiga, sifat-sifat malaikat dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian malaikat, menjelaskan nama dan tugas malaikat, menjelaskan sifat-sifat malaikat dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian malaikat. Sebagai umat yang beriman, kita wajib mempercayai adanya makhluk yang gaib. Makhluk gaib itu artinya adalah makhluk yang tidak dapat kita lihat dengan kedua mata kita. Di antara makhluk gaib yang Allah ciptakan itu adalah malaikat. Beriman kepada malaikat Allah ini termasuk ke dalam salah satu rukun iman. Apa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Atau juga, malaikat adalah utusan-utusan Allah untuk berbagai fungsi. Kenapa dikatakan berbagai fungsi? Karena nanti malaikat ada tugasnya masing-masing. Nanti di pembahasan berikutnya, di pembahasan kedua, kita akan membahas apa saja tugas-tugas dari malaikat. Allah telah menciptakan para malaikat ini dari cahaya. Apa sih makna beriman kepada malaikat?
Makna beriman kepada malaikat itu adalah satu, yakin jika malaikat itu ada, walaupun tidak terlihat. Karena tadi malaikat itu makhluk gaib. Lalu makna beriman yang kedua, kita yakin jika malaikat itu ciptaan Allah dan malaikat itu tidak boleh disembah. Ingat, malaikat tidak boleh disembah. Yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, kita yakin jika malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus. Jadi ada 3 ya makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, yakin jika malaikat itu ada walaupun kita tidak pernah melihat. Yang kedua, kita yakin malaikat itu ciptaan Allah tetapi tidak boleh kita sembah. Dan yang ketiga, kita yakin jika malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya. Anak-anak, Allah telah menciptakan malaikat dalam jumlah yang amat banyak. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Ini bertugas menyampaikan wahyu. Lalu yang kedua, malaikat Mikail. Bertugas menurunkan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat ini bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat ini yang bertugas mengambil nyawa. Lalu yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir. 2 malaikat ini menyoal atau menanyai di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Rokib. Dia yang mencatat amal kebaikan kita. Lalu yang ketujuh, malaikat Atid. Dia yang mencatat amal kejahatan kita. Lalu ada malaikat Ridwan. Dia yang menjaga pintu surga. Dan yang terakhir, yang ke-10, namanya Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Itu dia 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Di pokok bahasan yang ketiga, kita akan membahas sifat-sifat malaikat dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Apa saja sih sifat-sifat malaikat Allah itu? Yang pertama, malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya. Malaikat tidak memiliki sifat itu. Sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan jin. Lalu, sifat-sifat malaikat yang berikutnya adalah malaikat ini mampu mengubah wujudnya. Malaikat ini memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Lalu sifat malaikat yang ketiga, malaikat ini selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Dan dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara dari sifat-sifat malaikat Allah.
Lalu, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Di sini Ibu memberikan 3 contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, kalian lihat, itu gambar apa? Ya, itu gambar bersedekah. Tadi kan kita sudah tahu bahwa Allah telah menurunkan rizkinya yang begitu banyak kepada kita melalui perantara malaikat. Malaikat yang pertama tadi itu siapa namanya? Yang kedua, siapa tadi? Iya, Mikail. Ya, malaikat Mikail ini telah menurunkan rizki yang Allah berikan kepada kita. Rizki itu bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan, tetapi kebahagiaan, kesehatan, panjang umur, ketenangan hati, itu juga merupakan rizki dari Allah. Dengan kita bersedekah, kita berarti sudah melakukan suatu perbuatan yang mencerminkan iman kepada malaikat. Kenapa? Karena kita ingat, oh Allah telah menurunkan rizkinya melalui perantara malaikat Mikail. Lalu, contoh perilaku yang lain adalah menengok orang sakit. Menengok orang sakit, ini kan merupakan perilaku terpuji. Nah, tadi tugas malaikat apa yang mencatat amal kebaikan kita? Ya, malaikat rokib yang bertugas untuk mencatat semua amal kebaikan kita. Tidak hanya menengok orang sakit, perbuatan baik itu, contoh-contoh yang lain pasti masih banyak. Lalu, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat yang selanjutnya apa? Takziah atau mendatangi keluarga yang sedang mengalami duka cita karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Ketika kita berkunjung ke rumah keluarga yang salah satu anggotanya meninggal, itu mengingatkan kita kepada kematian. Ketika kita ingat akan kematian, di situ kita akan teringat akan tugas malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa kita. Tadi malaikat apa yang tugasnya mencabut nyawa? Ya, malaikat Israel. Nah, itu 3 di antara perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat ya anak-anak. Yang pertama, bersedekah. Yang kedua, menengok teman yang sakit. Dan yang ketiga, takziah ke rumah orang yang anggotanya sedang meninggal dunia. Anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai materi di hari ini. Untuk kesimpulan dan tugas, nanti Ibu akan kirimkan di WA grup kelas. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan Ibu di dalam penyampaian materi. Ibu doakan semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti dengan baik. Sekali lagi, Ibu mohon maaf jika ada salah. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video pembelajaran dari Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.